Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan tentang proyek akhir kami, yaitu monopoli khas Pasuruan. Untuk desain awalnya seperti ini. Hampir sama dengan monopoli pada umumnya, tetapi di sini kami merubah untuk daerah-daerahnya menjadi daerah-daerah di Kota Pasuruan, dan ada beberapa peraturan yang kami ubah. Untuk lebih lengkapnya akan kami jelaskan di slide berikutnya. Untuk komponen dalam permainannya, di sini ada papan, bidak, kartu remi, properti rumah, kepemilikan, kartu pelanggaran, kartu kesempatan, dan uang monopoli. Untuk aturan permainannya, di sini ada peraturan sebelum bermain, yaitu setiap pemain memilih bidaknya dan ditempatkan di start. Dan kartu remi di sini berfungsi sebagai pengganti dadu. Kartu khusus seperti JGK bernilai 10 dan As bernilai 11. Untuk selanjutnya, taruh semua kartu kesempatan dan pelanggaran di tempat yang ditunjukkan di papan. Tempatkan semua rumah dan hotel di samping papan sebagai cadangan. Setiap pemain menerima uang awal sebesar $800 dalam denominasi yang diberikan. 1 lembar $500, 2 lembar $100, 1 lembar $50, 1 lembar $20, 2 lembar $10, 1 lembar $5, 5 lembar $1. Selanjutnya, tentukan pemain pertama dan urutan bermain menggunakan kartu remi. Aturan permainan di dalam game. Pemain mengambil kartu remi dan bergerak searah jarum jam mengelilingi papan sesuai dengan nilai kartu remi. Jika pemain mendarat di start atau melewati start, mereka menerima $20. Pemain tidak diperbolehkan membeli properti sebelum mengelilingi map sebanyak 1 kali. Pemain dapat membeli properti yang tidak dimiliki oleh pemain lain saat mendarat di sana. Jika tidak, properti dilelang. Uang lelang akan masuk ke kantong bank. Jika pemain mendarat di properti yang dimiliki oleh pemain lain, mereka harus membayar sewa sesuai yang tercantum di kartu properti. Jika pemain tidak memiliki cukup uang untuk membayar sewa atau kewajiban lainnya, pemain dapat menjual properti mereka untuk mendapatkan uang. Jika uang yang didapat tidak mampu membayar sewa atau kewajiban, maka mereka bangkrut dan keluar dari permainan. Untuk selanjutnya, aturan dalam kepemilikan properti. Harga rumah dan hotel ditentukan pada kartu petunjuk monopoli. Harga tanah sudah tercantum pada map. Pemain dapat membeli rumah dan hotel dari cadangan saat giliran mereka. Hotel dapat dibangun apabila pemain sudah memiliki 2 rumah di wilayah tersebut. Satu wilayah bisa dibangun maksimal 2 hotel. Harga khusus berlaku pada properti berupa perusahaan. Biaya sewa berlaku kepada pemain apabila ia mendarat di properti yang sudah dibeli pemain lain. Harga sewa menyesuaikan properti. Harga jual properti sama dengan harga beli properti. Kartu kesempatan dan pelanggaran. Ketika pemain mendarat pada kotak kesempatan atau pelanggaran, mereka harus mengambil kartu dari tumpukan yang sesuai dan mengikuti petunjuk yang ada di kartu tersebut. Kartu kesempatan dapat memberikan keuntungan bagi pemain, dan kartu pelanggaran biasanya mengharuskan pemain membayar uang atau mengambil tindakan tertentu. Bebas penjara. Pemain yang mendarat di penjara tidak bergerak pada giliran mereka berikutnya, kecuali mereka menggunakan kartu bebas penjara jika mereka memilikinya. Pemain dapat membayar denda sebesar $200 untuk keluar dari penjara pada giliran berikutnya, atau dapat mencoba mengambil kartu. Jika mendapat kartu joker, maka pemain bisa keluar. Kesepakatan. Pemain dapat melakukan kesepakatan antara satu sama lain, seperti membeli, menjual, atau menukar properti, rumah, dan hotel. Kesepakatan tersebut harus disepakati oleh semua pemain yang terlibat. Bangkrut. Apabila pemain tersebut tidak memiliki uang untuk membayar sewa atau kewajiban, maka pemain tersebut harus menjual properti yang ia miliki. Dan jika hasil uang tersebut juga tidak cukup untuk membayar sewa atau kewajiban, maka pemain dinyatakan bangkrut. Kemenangan. Permainan berlanjut hingga hanya ada satu pemain yang tersisa dan tidak bangkrut. Mungkin sekian untuk peraturannya. Untuk lebih jelasnya, langsung kita praktikkan saja permainannya. Pertama-tama,
untuk menentukan siapa yang melangkah lebih dulu menggunakan kartu remi. Siapa yang paling besar nilainya, maka dia yang melangkah lebih dulu. Pada putaran pertama, seluruh pemain masih belum bisa melakukan apapun, seperti melakukan pembelian properti, mengambil kartu kesempatan, kartu pelanggaran, bebas parkir, ataupun masuk penjara. Di sini, setelah pemain melakukan putaran pertama dan melewati start, pemain mendapatkan $20 dari bank, dan juga pemain dapat melakukan pembelian properti. Di sini, pemain jika tidak ingin membeli properti tersebut, maka bisa dilelang kepada pemain yang lain. Dan untuk hasil lelangnya akan masuk ke dalam bank. Apabila pemain melelang dan dalam pelelangan tersebut tidak ada yang berminat, maka properti tersebut kosong atau tidak ada yang memiliki. Di sini pemain mendapat kartu bebas penjara dari kartu kesempatan. Kartu ini bisa digunakan saat pemain masuk penjara agar bisa terbebas dan melanjutkan permainan. Pemain juga bisa melakukan pembelian properti dengan harga yang sesuai pada papan monopoli. Nah, di sini jika pemain mendarat di kotak pelanggaran, maka pemain harus mengambil kartu dari kotak tersebut. Di sini pemain terkena denda dan akhirnya harus membayar ke bank. Jika pemain mendarat di kotak bebas parkir, maka pemain dapat bebas menentukan tujuan mau kemana saja. Jika pemain masuk penjara, tetapi pemain memiliki kartu bebas penjara, maka pemain bisa melanjutkan permainan di putaran berikutnya. Atau alternatif lain yaitu pemain mencoba mendapatkan kartu joker pada putaran berikutnya atau membayar denda sekitar $200. Pemain mendarat di properti miliknya sendiri, maka pemain bisa melakukan pembelian rumah. Untuk maksimal pembelian rumah yaitu 2, selanjutnya akan di-upgrade menjadi hotel. Dan untuk setiap properti maksimal hotel yaitu 2 juga. Jika pemain mendarat di properti milik pemain lain, maka pemain tersebut akan dikenakan denda atau uang sewa seperti yang tertera pada kartu properti yang dimiliki oleh pemain tersebut. Jika pemain sudah memiliki 2 rumah, maka pemain bisa mengupgrade 2 rumah tersebut menjadi hotel dengan cara mengurangi harga hotel dengan harga 2 rumah. Maka selisih tersebut yang kita bayarkan kepada bank agar bisa mengupgrade. Jika pemain tidak memiliki cukup uang untuk melakukan pembayaran, maka pemain bisa menjual asetnya kepada bank agar bisa tetap melanjutkan permainan. Jika pemain sudah kehabisan uang dan aset untuk dijual, maka pemain tersebut bangkrut dan tidak bisa melanjutkan permainan. Jika pemain berhasil mengumpulkan atau memiliki 1 persil atau kecamatan, maka denda atau uang sewa yang dikenakan kepada pemain lain jika mendarat di wilayahnya akan semakin besar, yaitu 2 kali lipatnya.
di sini karena pemain mendarat di persil milik pemain lainnya, maka dia harus membayar denda tersebut 2 kali lipatnya. Karena kurang dalam membayar uang sewa atau denda, maka pemain menjual asetnya. Dan jika tidak ada lagi aset yang bisa dijual dan pemain tidak bisa melunasi uang sewa tersebut, maka pemain tersebut kalah dan bangkrut. Dan yang terakhir bertahan, maka dialah yang jadi pemenangnya. Mungkin sekian cuplikan permainan dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.